Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radia Vila Ananda dengan NIM 230581111. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus ini adalah bagian dari administrasi pendidikan yang sangat penting, meskipun seringkali dianggap bukan prioritas utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Padahal ini pun memiliki kontribusi yang besar terhadap terciptanya kenyamanan dan keamanan efektivitas proses belajar mengajar. Nah, pada layanan ini bukan sekedar pelengkap saja, tetapi juga sebagai fasilitas dan kegiatan penunjang utama yang dirancang secara terencana dan sistematis, dengan tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan non-akademik siswa yang sedang berlangsung maupun tidak langsung. Dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh Bapak pada laman YouTube beliau, adapun yang disampaikan beliau yaitu tentang layanan ini itu ibarat sebuah teman khusus, bukan teman biasa yang bisa siapa saja, tetapi seseorang yang diperlukan atau yang diperlakukan dengan perhatian khusus. Nah, demikian pula layanan-layanan ini juga harus dipersiapkan, dikelola, dan diawasi secara khusus karena menyangkut kesejahteraan peserta didik. Nah, sebelumnya kita bahas yaitu tentang layanan khusus. Layanan khusus ini adalah serangkaian fasilitas atau kegiatan dan sistem yang sudah disiapkan oleh sekolah atau perguruan tinggi untuk menunjang proses pendidikan. Nah, meskipun tidak terlibat langsung dalam pengajaran di kelas, namun layanan khusus ini sangat penting diterapkan di sebuah pendidikan atau perguruan tinggi. Selanjutnya kita bahas yaitu tentang tujuan dari layanan khusus ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kenyamanan dan keamanan belajar. Yang kedua ada menyediakan ruangan pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual dari peserta didik. Yang ketiga yaitu mendukung efisiensi dan efektivitas sebuah pembelajaran, dan yang terakhir yaitu membantu peserta didik menyelesaikan hambatan-hambatan non-akademik dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu akan membahas jenis-jenis layanan khusus. Jenis-jenis layanan khusus dan permasalahannya. Yang pertama itu akan kita bahas tentang layanan perpustakaan. Nah, layanan perpustakaan ini adalah sebuah pusat sumber belajar yang idealnya itu menyediakan berbagai bahan ajar seperti buku, jurnal, hingga media digital, dan fungsinya itu pertama sebagai pendidikan yang mana memperkuat materi pembelajaran, yang kedua yaitu sebagai informasi yang dimana menyediakan referensi akademik menunjang peserta didik, dan yang ketiga sebagai rekreasi atau tempat untuk mengeksplorasi antara ide dan diri dari peserta didik. Yang terakhir yaitu penelitian, di mana mendukung kegiatan ilmiah siswa. Dari layanan ini terdapat masalah yang sering muncul. Yang pertama adanya koleksi buku lama dan tidak relevan, kemudian ruangan sempit, pengap, dan tidak nyaman. Selanjutnya tidak ada petugas khusus seperti sering dirangkap guru, dan yang terakhir yaitu minimnya sebuah teknologi yang dimana wifi-nya lemah, komputernya tidak tersedia. Nah, maka dari masalah yang sering muncul itu terdapat berbagai dampak. Yang pertama yaitu minat baca siswa itu rendah, dan kemudian perpustakaan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu tentang layanan laboratorium, yang dimana laboratorium ini sangat penting untuk pendidikan sains dan keterampilan, yang dimana fungsinya itu yaitu sebagai tempat praktek eksperimen dan penelitian. Selanjutnya itu sebagai media pembuktian dari teori melalui praktik nyata. Nah, masalah yang sering dihadapi dari layanan laboratorium ini seperti tidak semua sekolah memiliki laboratorium fasilitas dan
alat praktikumnya itu tidak lengkap, kemudian tidak adanya teknisi atau petugas laboratorium, maka terdapat berbagai dampak, yaitu pertama, siswa tidak dapat mengembangkan kemampuan sesnya. Kemudian pembelajaran menjadi teoritis tanpa adanya praktik nyata. Kemudian adanya UKS atau usaha kesehatan sekolah. UKS ini adalah layanan kesehatan preventif dan kuratif bagi peserta didik, yang dimana bertujuan untuk menyediakan pertolongan pertama dan yang kedua itu menjaga kebersihan dan kesehatan siswa. Nah, pada permasalahan yang terjadi di UKS ini bisa kita lihat seperti tidak ada tenaga medis profesional, kemudian obat-obatan sering kadaluarsa, kemudian kerjasama dengan puskesmas atau lembaga kesehatan tidak berjalan dengan semestinya. Maka dampak yang muncul karena permasalahan tersebut yaitu sakit tidak ditangani dengan tepat oleh seorang yang seharusnya menangani siswa tersebut. Kemudian yaitu keadaan darurat yang dimana tidak ditertangani secara profesional. Selanjutnya tentang kafeteria atau bisa kita tahu dengan sebutan kantin. Nah, kantin ini adalah sebuah tempat yang dimana siswa untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya selama di sekolah. Fungsi dari kantin ini yaitu memberikan asupan energi agar siswa tetap fokus dan rileks saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yaitu memfasilitasi makan bagi siswa yang tidak sempat sarapan di rumah. Nah, masalah yang terjadi di kantin ini bisa kita lihat yaitu tidak dikelola sekolah, tapi oleh pihak luar yang tidak terkontrol, kemudian menjadi tempat bolos atau merokoknya para siswa, dan yang terakhir yaitu makanan tidak higienis dan tidak sehat. Nah, dari masalah tersebut ada solusi yang saya dapati, yaitu pertama, konten harus dikelola oleh sekolah agar dapat terjamin demi siswa-siswa yang mengunjungi konten tersebut. Kemudian yaitu seharusnya ada SOP, yang dimana SOP itu harus ketat mengenai makanan, bukanya jam berapa, jam tutupnya jam berapa, dan akses siswa yang terakhir yaitu perlu kerjasama resmi dengan pengelola kantin. Nah, materi selanjutnya itu tentang layanan sarana ibadah, yang dimana sarana ibadah ini sangat vital dalam menunjang keseimbangan spiritual peserta didik. Nah, permasalahan dari layanan ini bisa kita lihat, yang pertama yaitu tidak semua sekolah memiliki musola yang layak. Nah, yang kedua tidak tersedianya perlengkapan ibadah yang bersih dan cukup untuk para peserta didik, dan yang terakhir yaitu adanya petugas kebersihan khusus dalam mengelola tempat ibadah. Dampak yang terjadi dari hal tersebut, yang pertama itu adalah ibadah siswa pun terganggu, kemudian waktu belajar terbuang karena harus ke tempat ibadah di luar sekolah. Nah, yang selanjutnya itu tentang layanan toilet sekolah. Toilet ini sering diabaikan, padahal ini merupakan fasilitas vital yang mendukung kinerja peserta didik dan para guru. Nah, masalah yang sering dihadapi dari toilet sekolah ini, yang pertama itu kotor atau berbau, tidak adanya air bersih atau sabun, kemudian tidak terawat atau rusak. Terlalu sedikitnya jumlah dari dampak dari permasalahan tersebut, bisa kita lihat bahwa siswa menahan buang air yang berdampak pada kesehatan dan konsentrasi belajar para peserta didik. Selanjutnya yaitu layanan asrama koperasi dan transportasi. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang asrama. Asrama ini untuk siswa yang berasal dari luar kota, yang seharusnya asrama ini dikelola dengan nyaman dan aman untuk siswa tersebut. Kemudian yaitu koperasi, yang dimana menyediakan perlengkapan belajar dengan harga yang terjangkau, dan yang terakhir yaitu transportasi, yaitu mendukung aksesibilitas siswa ke sekolah maupun tempat ke rumah siswa bisa dilaksanakan secara efisien melalui transportasi tersebut. Kemudian yaitu kita bahas tentang peran guru dan manajemen sekolah. Nah, guru ini dapat memberikan masukan atau atas kualitas layanan, kemudian mengawasi dan mendampingi pemanfaatan layanan, dan kemudian yaitu menjadi bagian dari tim pengelola internal sekolah. Nah, sedangkan manajemen
sekolah, ia dapat merancang dan menyusun program layanan yang kemudian yaitu menyediakan anggaran khusus, dan yang terakhir yaitu melibatkan stakeholder, yang dimana melibatkan orang tua, komite inspektasi luar untuk penguatan layanan ini. Kemudian kita membahas tentang dalam pelaksanaannya. Bisa kita lihat ada beberapa poin atau beberapa tantangan dalam pelaksanaan. Ini yang pertama yaitu keterbatasan anggaran sekolah, dan yang kedua kurangnya tenaga ahli di bidang tertentu, dan yang ketiga lemahnya pengawasan dan regulasi, dan yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya layanan penunjang. Kemudian dapat kita ketahui dari hal yang sudah kita bahas tersebut, dapat ditarik sebuah solusi strategis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dari layanan-layanan tersebut. Yang pertama, kita dapat melihat solusi yang pertama yaitu sekolah perlu perencanaan strategis layanan khusus, dan yang kedua mengembangkan kerjasama kemitraan dengan instalasi luar maupun institusi penunjang lainnya. Kemudian yaitu mengadakan pelatihan untuk guru dan staf dalam pengelolaan layanan khusus ini. Dan yang terakhir yaitu dapat mengintegrasikan layanan ini dalam kebijakan pendidikan sekolah sebagai bagian dari manajemen mutu pendidikan. Nah, dari hal tersebut dan dari poin-poin yang sudah saya jelaskan, saya menyimpulkan yang mana administrasi layanan khusus ini merupakan pilar penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, dan di mana layanan ini harus dipersiapkan dan diawasi secara khusus dengan orientasi kepada kebutuhan peserta didik. Nah, ketika layanan ini diberikan secara optimal, maka siswa pun akan merasa lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih siap untuk belajar. Nah, layanan-layanan ini juga menjadi indikator nyata dari keberpihakan sistem pendidikan kepada kesejahteraan peserta didik. Nah, dari kesimpulan tersebut, maka berakhirlah video ini. Saya harap dapat menerima kekurangan dan kelebihan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.